Widih. Ini handphone kagak ada yang zaman sekarang banget nih. Jadul semua, men. Gokil. Wah, gila banyak banget. Tapi handphone sebanyak ini kira-kira siapa yang punya ya? Waduh. Loh. Ini kenapa tahu-tahu ada 3 orang di sini nih? Wah, kacau. Ini nih yang punya handphone yang ada di sini, teman-teman dari Hajaka. Tepuk tangan dong. Hajaka itu kepanjangannya adalah HP Jadul Jakarta. HP Jadul Jakarta. Kenalan dulu, namanya siapa nih yang paling senior sepertinya ya? Mas siapa? Wisnu Wardana. Wisnu Wardana, bukan Wisnu Kumoro ya? Bukan. Kita pengen nanya lagi nih, yang di tengah siapa namanya, Bro? Sohib. Ya. Anaknya Sohib banget nih pasti nih. Ya kan? Terus yang di pojok siapa namanya, Bro? Ibrahim. Ada Mas Wisnu, Mas Sohib, sama Mas Ibrahim. Mas Wisnu di Hajaka sebagai apa, Mas? Saya pendiri kali ya, bisa dibilang pendiri dari Hajaka. Udah dari berapa tahun nih berarti? Dari tahun 2015. Itu dibikin pertama kalinya di mana? Kota Tua, Kopdar Gabungan Jabodetabek. Kalau misalnya Mas Sohib sendiri? Ya, sebenarnya sih berawal dari hobi pribadi. Awal tahun 2018 kita terjun ke komunitas. Itu kita dikenalkan dengan salah satu member Hajaka waktu itu. Kita diminta untuk cobalah gabung gitu kan, buat silaturahmi. Nanti kita ada kumpul-kumpul, kita ada sharing-sharing lah untuk tukar pengalaman tentang handphone jadulnya. Kalau misalnya Mas Ibrahim sendiri, itu gimana ceritanya akhirnya bisa bergabung sama Hajaka nih? Mungkin bisa sharing sekalian. Ya, untuk kalau saya pribadi sih awalnya sama seperti Mas Sohib, saya hobi ya, tadinya senang dengan yang unik-unik. Kalau saya sih lebih dominan ke handphone yang unik, jadul lah, tapi tidak begitu jadul juga. Memang suka yang unik lah. Kirain tadi mau bilang karena saya pernah ganteng ya. Topinya begitu soalnya tulisannya. Ini ada beberapa handphone yang pasti jadi jagoannya gitu kan. Coba di-sharing kira-kira jagoan-jagoan dari koleksinya ini yang mana aja? Kalau saya sendiri ya, jagoan saya yang handphone seperti ini. Dan ini waktu masih beli awal-awal tuh harganya berapa, tahu nggak? Kalau untuk awal sih saya kurang tahu ya. Karena saya, kalau sekarang mungkin sekitar range harganya 7 sampai 900 lah untuk seri tipe-tipe begini. Ya mungkin bisa lebih mahal lagi. Tergantung penjual sih biasanya. Karena kan sudah langka juga. Dan ini kalau misalnya kita lihat di sini, gokil men. Ini displaynya lucu banget asli. Ada sejenis pocket computer ya berarti ya. Ini bisa mirip-mirip handphone zaman sekarang, tapi gue yakin pasti baterainya lebih awet nih ya nggak sih? Bisa jadi awet kok. Ini bagian bawahnya itu apa tuh, Mas? Bagian bawahnya ini desktop charger atau dudukan handphone. Mungkin kalau orang awam kan menyebutnya ya stand up handphone, docking charger. Jagoan saya berikutnya ini. Silakan. Sharp Sidekick LX. Seperti namanya nih, Sidekick. Cara bukanya juga tinggal di, gila, keren banget gak sih? Ini keunggulan handphone Sidekick dibandingin sama handphone jadul yang lainnya apa nih, Mas? Kalau menurut saya sih keunggulan atau keunikannya terletak pada bentuk ya. Bentuk dan modelnya juga bilang unik. Dia slide-nya itu bukan ke atas tapi diputar. Diputar aja tapi nggak dijilat, dicelupin juga ya? Cukup diputar. Kalau dijilat bahaya ya. Selain itu juga handphone ini tidak dipasarkan di Indonesia ya. Ya, dia dipasarkan tidak global lah. Istilahnya gitu. Mungkin kalau misalnya dipasarkan zaman sekarang akan bermasalah sama IMEI kali ya. Soalnya kan nggak dipasarkan di Indonesia, tau nggak sih isu-isu IMEI gitu. Ya, untuk isu IMEI sih kita sudah sempat deh. Ya. Kalau untuk isu IMEI sih sepertinya handphone ini nggak kena sih ya. Karena sudah lama sih. Sudah lama saya pegang sendiri sudah lama. Mungkin kalau misalnya zaman sekarang nih handphonenya populer seperti zaman sekarang, bakal jadi handphone yang suka di just tip kali ya. Ya. Kalau misalnya ini berarti populernya tahun berapa, Mas? Ini sesuai serinya Sidekick LX 2009. Jadi pada tahun 2009 orang-orang Indonesia sih juga sebenarnya banyak anak-anak muda dulu menyimpan atau menggunakan handphone ini meskipun tidak dipasarkan di Indonesia. Memang gokil banget sih, dari desainnya kayak gini aja, cara bukanya diputer-puter gini, gue yakin pasti bakal bikin orang-orang yang nongkrong di satu tempat gitu kan. Pas lagi sama teman-temannya dibuka, gila. Terperangah. Untuk dari Hajakannya sendiri, ini kalau misalnya dijual harganya berapa biasa di pasaran? Untuk dijual sebenarnya saya belum mau jual ya. Ya, tapi untuk kisaran harga variasi Mas. Kisaran di atas 1 juta bisa atau mungkin di atas 2 juga bisa. Begitulah. Karena dulu barunya lumayan juga harganya. Mungkin sekitar 4 sampai 4,5 lah. Dan ini gue yakin mungkin Facebook Mania yang lagi nonton sekarang ada yang naksir juga pengen beli nih, gimana? Ya kalau naksir boleh sih, tapi saya belum mau jual. Iya.
Ibarat kata kayak lo naksir sama cewek gue nggak apa-apa tapi sorry cewek gue ya gitu ya. Sekarang kita ke founder dari Hajaka nih wah, Mas Wisnu. Mas Wisnu sendiri kira-kira handphone jagoannya yang mana Mas? Kalau saya sih paling seri komunikator ya. Seri komunikator bisa dibilang sebagai handphonenya para sultan ya dulu ya. Ini bisa dibilang punyanya itu mata elang. Mata elang. Matalang yang biasa nyari apa namanya orang-orang yang debt collector, cicilan motor belum lunas gitu-gitu ya. Tapi sampai sekarang masih dipakai nggak sih handphone ini? Masih sampai sekarang dipakai, ya. Dan dengar-dengar katanya mantan presiden kita Bapak SBY juga pakai. Bapak SBY pakainya ini, Ego. Oh Ego, itu yang mirip-mirip ya. Ini tadi yang Nokia apa nih serinya? 9.300. 9.300. Dan ini kalau misalnya dari harganya sendiri berapa nih sekarang? Sekarang ini harganya sekitar 700-an, 7,5. Tergantung bisa nyampe 1,5 juta, tergantung kelengkapan ya, kelengkapan kemulusan. Tapi kalau zaman sekarang orang-orang pasti pada pakai karena emang fiturnya apa yang diunggulkan sih Mas sebenarnya? Ya, kebanyakan sih lihat histori satu, kedua ya seneng aja. Untuk seri communicator ini ya. Iya. Tapi kalau mata elang sendiri sampai sekarang masih pakai handphone ini gara-gara kenapa kira? Ini bisa menyimpan data sama ngeluarin datanya cepat kayak ini ya. Jadi gampang kalau mau nyari motor ya. Ini kira-kira yang mana nih yang belum dilunasin cicilannya langsung dicek di sini langsung Udah dilihat. lunas belum motornya? Alhamdulillah belum ya. udah. Alhamdulillah udah. Jadi ya aman lah ya. Nah, kita langsung move ke punyanya Bapak SBY nih. Ini ya, Ego ya. Ini salah satu handphone yang Sultan juga nih kan. Oke, ini bedanya yang tadi sama yang Ego ini apa, Mas? Nah, yang ini yang tadi nggak ada kamera, kalau Ego lebih modern kameranya. Ini lebih mirip komputer ya, kamera di dalam bisa buat selfie 3D. Oh, zaman dulu masih 3G ya, video call 3G ya. Coba kita cek kualitas kameranya kayak gimana sih? Oke, ini kita coba foto bareng-bareng nih. Wih, dan ini juga menariknya kayak kamera gitu. Ada tombol di bagian sininya ya Mas ya? Ya, Ini mungkin salah satu alasan kenapa Bapak SBY juga sampai sekarang masih make ya. ya mungkin. Kalau misalnya Bapak SBY nonton mungkin bisa komen di bawah ya Pak ya. Kali aja mau ikutan review juga gitu. Nah sekarang jagoan selanjutnya dari Mas Wisnu yang mana lagi nih Mas? Paling saya pakainya Sony Ericsson seri W. Wah gokil. Ini kalau zaman gua waktu masih muda, masih sekolah, namanya Soner nih. Walkman phone ya nggak sih? Iya, Walkman phone. Dan dulu tuh Sony Ericsson emang bener-bener kayak ada seri kameranya, ada seri Walkman kayak gini. Yang kamera kalau nggak salah Cybershot, betul. Oh ini khusus musik kali ya, ada tombol langsung ke musiknya. Oh di bagian atas sini nih. Wah gokil. Ini mencet W langsung Walkman keluar gitu ya. Iya. Dulu waktu itu downloadnya di Staffaben ya, iya nggak sih? Sama Webtrick ya nggak? Iya. Ini kenapa Mas Wisnu menjagokan handphone yang ini nih? Ya, Apakah ada kenangan atau apa? saya seneng musik, jadi ya buat denger musik lebih enak di sini daripada di HP-HP zaman now. Suaranya lebih oke. Apalagi pakai handsfree. Ada lagi kelebihannya, uniknya. Ada dari bahasanya, dia ada bahasa Sunda sama bahasa Jawa. Wah gokil. Tapi ini apa namanya cuma di handphone ini aja ya? Ada bahasa Sunda sama bahasa Jawanya ya? Untuk Sony Ericsson ada seri-seri tertentu yang ada bahasa Sunda sama bahasa Jawanya, cuman nggak semua. Tapi emang kalau misalnya Mas Wisnu suka musik, mungkin kalau hidup mudanya di zaman sekarang, Mas Wisnu bakal suka main TikTok juga kali ya? Nanti kita bakal nanya-nanyain lagi untuk handphone jagoan yang lain. Kita yang ke tengah dong sekarang. Ini Mas Sohib, wah Sohib banget nih. Jagoan yang mana nih Mas Sohib? Untuk sementara sih ada beberapa ya. Nih. Banyak ya. Ini sebutannya Nokia 8600. Nokia 8600. Populer tahun berapa sih ini? Di sini kalau mengikuti lisensinya di sini 2007. 2007 gokil. Ini bener-bener anak Hajaka banget ya sampai dikulik biar tahu detailnya kayak gimana gitu. Karena memang Nokia itu banyak kunci-kunci rahasia untuk kita ngelihat image, kita ngelihat tanggal pembuatan, lisensinya kita bisa lihat dari beberapa kode-kode yang ada di Nokia itu tersebut. Dan ini juga mungkin bisa jadi salah satu cara gimana ngecek handphonenya apakah ini layak jual atau tidak gitu. Betul, bisa kita lihat dari sisi originalnya atau tidak, atau dari angka tahun pembuatannya tahun berapa, kita bisa ngelihat dengan beberapa fitur atau beberapa kode yang disediakan oleh Nokia seperti itu. Dan dengar-dengar katanya Nokia itu terkenal sama handphonenya yang tahan banting ya nggak sih? Iya.
Oke, kalau gitu kita coba bantingin handphone satu-satu. Ini yakin mau dibanting beneran nih? Jangan, kalau dibanting sayang. Soalnya kalau kita ngelihat dari range harganya, Oke. untuk handphone ini bisa dapetin satu Android RAM 4. Hah? Serius? Iya, serius. Emang berapa harganya sekarang? Range harganya dari 1 juta sampai 2 juta. Gokil, 2007 Sampai padahal ya? Full set itu bisa sampai ke 2,2. Wow. 2,5, 2,2. Wow. Ini pengalaman waktu itu pernah jual juga berarti ya? Iya, pernah juga. Dan uniknya handphone ini kita bisa sebut dengan Nokia Luna. Luna. Luna Maya ya. Apa lu cinta Luna? Jadi apa namanya, dari sisi fiturnya di sini juga ada disediakan dengan kamera, Oke. ya kan. Di sini juga ada warna juga, Kalau dibilang unik dan antik untuk di era 2020 saat ini, menemukan seri yang masih mulus bersih seperti ini kayaknya sih udah jarang. Oke. Kecuali memang orang-orang yang benar menyimpan dari awal beli sampai saat ini, dan kebetulan yang punya ini adalah orang-orang yang benar-benar menjaga dan merawat barang ini. Oke. Ini kalau misalnya kita lihat kayaknya ini kan mulus banget, berarti emang dijaga ya? Emang dijaga, benar-benar dijaga. Dari awal kita beli sama orangnya yang tangan pertama. Saya jadi tangan kedua saat ini. Dan bakal dijual juga ntar? Tergantung. Tergantung BU atau tidak. Tapi emang dulu tuh Nokia bener-bener berjaya banget ya Iya, handphone. di masanya memang Nokia banyak, makanya kan untuk saat ini apa namanya yang masih ada sampai Androidnya juga, Nokia sampai saat ini masih ngeluarin seri Androidnya juga. Iya. Dan beberapa seperti contohnya ada juga 3310. Di situ sekarang ada Nokia 3310 Reborn. Oh iya. Iya kan? Tahu kan? Ya, oke. Terus ada Pisang. Pisang. Pisang, ya, coba kita lihat ya. Pisang ini kan seri lamanya seperti ini. Wah, ini bener-bener pisang nih. Bentuknya aja begini ya. Nah, itu yang pertama. Kalau misalnya jagoan selanjutnya dari Mas Soib yang mana nih? Untuk jagoan yang selanjutnya ini. Masih dari keluarga Nokia. Iya, masih. Dan ini warnanya unyu banget asli. Warna hijau tapi lampunya warna ungu, biru, ya gitulah, pink-pink gitulah ya. Blue S ya. Blue S namanya Sebutannya Blue S. Ini seri apa nih Mas? Itu 3310. 3310. Ya, Oke. 3310. Cuma ini udah full modif ya, full modifikasi. Jadi harusnya kalau yang originalnya lampunya kuning, bar untuk baterainya tidak patah-patah seperti ini, dia ada 5 bar. Sedangkan untuk ini ada beberapa titik nih. Ya kan? Ini ada beberapa titik. Jadi untuk di sini ada modif dari ritmik sama lampu. Oke. Sama casingnya juga. Casingnya juga. Ya. Dan ini juga kayaknya fontnya juga dirubah-rubah gitu ya? Iya, ini full modif. Full modif ya? Jadi dia untuk Wih. Gila. ya kan, Lagunya aja lagu jadul. jadi ritmenya kita mau udah tidak bawaan lagi. Oke. Tapi untuk tidak mengurangi nuansa kejadulannya, ritmik bawahnya kita nggak buang, tetap masih ada. Seperti Oke. misalnya, ya gitu deh. Oke. Ini untuk kekuatan baterai masih sekitar 2-3 harian 2-3 harian ya. untuk standby ya. Gokil. Ini kalau nggak salah nih yang apa namanya casingnya bisa diganti-ganti gitu bukan sih? Iya, semuanya casing ini udah transparan ya. Mulai dari tulang sampai casing udah transparan. Kita full modif, pokoknya full modif. Dan kalau yang originalnya seperti ini. Oh, oke. Seri originalnya. Wah ini nih, ini yang kalau dibanting berkali-kali juga nggak bakal rusak ya. Iklannya sih kalau nggak salah itu di Ini hitungannya udah poliponik ya, apa monoponik sih? monoponik. Ya. Ini kalau nggak salah bisa bikin lagu sendiri kan, kayak ngisi itu biasanya kayak nyari di tabloid, kira-kira lagunya kayak gimana mau diisi gitu. Seperti itu, bisa buat pengarang lagu. Dengar-dengar katanya ada handphonenya James Bond juga ya di sini ya, yang Oke, yang ini nih, untuk seri Nokia ini. Oke, ini beda. Saya lebih suka mengkoleksi Nokia ya. Oke. Ini pernah dipakai James Bond, memang unik sih. Jadi untuk membuka keypadnya ini tinggal pencet samping. Seperti itu. Oke. Dan untuk range harganya masih sekitar 1 juta sampai 2 jutaan. 1 juta sampai 2 jutaan ya. Kalau Android ya udah RAM 4, RAM 6 sih. Iya. Kayaknya seperti itu. Dan ini masih ya lumayan mulus sih. Mulus banget bahkan. Ini gue ngeri pas lagi dipencet mental tau gak sih? Dan ini masih sama ya, apa namanya juga kayak yang tadi ya, apa namanya masih monoponik juga. Iya, masih monoponik juga. Sama masih keluaran dari Nokia yang masih monoponik. Dan baterainya masih seri-seri baterai putih. Nah ini kalau misalnya kita perhatiin dari ujung ke ujung, salah satu yang menyita perhatian gue yang ini nih. Beuh gila. Ini bisa pakai handphone yang biasa gini aja, tapi dibuka, jadi kayak ala-ala macam-macam kayak Alphalink-nya sih. Ini bawa siapa yang bawa?
Mas Ibrahim ya. Coba dong, ini jelasin ini handphone apa nih Mas? Untuk ini handphone Nokia ya yang pasti ya. Tipenya itu N97 Big yang besar karena dia ada yang mininya, seri mini. Ya. Kalau untuk yang besar ini internalnya besar juga sesuai dengan namanya 32 GB. Untuk di masanya lumayan lah. Tapi buat handphone zaman sekarang 32 GB mah udah dicaci maki sama yang make kali. Memorinya kurang gitu buat main game apalagi kan. Apalagi kalau RAM-nya kecil ya. Iya. Tapi kalau untuk di masanya 32 GB itu ya sangat besar ya. Jadi tidak perlu memori tambahan lagi. Seperti lagu atau video itu masih menggunakan kecil sekali memakan memori. Tapi bentar deh, kalau misalnya zaman dulu kan game juga nggak berat-berat amat gitu kan. Biasanya handphone dengan memori 32 GB kayak gitu nyimpen apa aja sih? Yang jelas nyimpan file-file pribadi lah ya, tidak bisa disebutkan. Ya tau lah kita ya. Yang formatnya 3 GB bukan? Wah saya nggak tahu itu. Malah baru dengar ini. Ya kan emang format handphone zaman dulu kan 3 GB. Mau videonya kayak gimana pun juga 3 GB tetap kan? Tetap kan? Bukan 3 GB mas, 3GP. Iya. Yang kalau misalnya ditonton jadi mendet-mendet gitu nggak sih? Ya gambarnya kusam-kusam. Untuk keunikan handphone ini N97 ya dia ada keypad QWERTY-nya, sinyal sudah 3G ya. Keunggulannya sih sebenarnya di kamera. Zaman dulu orang menyebutnya dengan kamera jahat lah. Kamera jahatnya Nokia, tapi nggak sejahat sekarang sih ya. Sekarang kan jahat banget tuh. Ini jahat aja. Oke. Oh ini salah satu media untuk mendokumentasikan berbagai macam video-video yang tersebar luas itu ya? Ya bisa jadi ya. Oke. Dan dari segi desain pun juga keren ya. Jadi kayak itu tadi gue bilang makanya gue kayak terkesima gitu. Dari segi desain dia lebih mirip communicator ya. Mungkin masih keluarganya lah. Sekarang harganya berapa? Untuk kisaran harga sekarang sudah tidak begitu mahal ya. Kisaran range harganya sekitar 600 sampai 1 juta lah. Tergantung kondisi, kelengkapan, biasanya begitu. Gue yakin banget kalau misalnya zaman dulu udah ada e-sport ya. E-sport kan. Kalau zaman sekarang kan kayaknya e-sport gitu orang-orang jadi pada pengen jadi kayak gamer, jadi atlet, e-sport segala macem. Handphone ini nih yang bakal jadi primadona banget kalau zaman dulu udah ada e-sport ya. Ini yang bawa siapa nih? Oke, Mas Sohib, coba ini jelasin ini handphone apa Mas? Ini kita bisa sebutnya handphone Nokia Engage KIDI. Engage KIDI. Dan ini adalah spesialis buat gamers di Gamers. zamannya ya. Ini kalau nggak salah tuh kayak seri lanjutan dari Engage yang biasa. Iya, ada sebutannya Engage Classic. Klasik. Iya, yang lebih besar daripada ini. Jadi emang khusus untuk gamers saja. Dan kalau nggak salah Engage yang klasik itu nelponnya gini boy. Iya, samping. Di samping Iya, gitu di samping. Dan kelebihannya ya itu aja sih untuk games aja sih. Ya, jadi untuk penggemar games di zaman dulu pasti carinya handphone ini. Oke, antara ini atau mungkin yang klasiknya lagi Yang ya? klasiknya, betul. Tapi dari segi kelangkaan, dari harganya, ini sama yang klasik mahalan. Lebih mahal klasik. Oh gitu? Iya, lebih mahal klasik. Karena klasik itu sangat susah untuk didapetin secara normal terus. Ya pokoknya yang klasik lebih sering kita dapet cacat daripada normal. Makanya sekalinya kita dapat normal, range harganya lebih mahal daripada yang KIDI. Kisarannya berapa kira-kira? Kisarannya itu kalau memang full original itu bisa sampai 500 sampai 1 juta. Kalau full set bisa sampai 1,5. Itu yang biasa atau yang KIDI? Yang klasik, yang Klasik. biasa. Iya. Yang KIDI berarti Kalau yang KIDI lebih murah. Kalau original nih seperti ini, original paling kita bisa jual 500 sampai 750. Tapi emang handphone zaman dulu tuh nggak kayak zaman sekarang ya. Maksudnya kalau smartphone kan satu handphone bisa buat kamera, bisa buat main game, bisa buat musik segala macam. Kalau dulu tuh kayak bener-bener dispesifikasikan khusus Iya, gitu. benar. Nah seperti handphone yang ini gue pengen bahas juga nih, Sony Ericsson. Ini tipe C kalau nggak salah ya. Iya. Yang Cybershoot ini yang bawa Mas Wisnu ya. Oke, mungkin bisa dijelasin Mas. Ini Sony Ericsson yang kayak gimana nih tipenya segala macam. Sony Ericsson Cybershoot seri yang bisa dibilang seri paling rendah. Dia belum memiliki Carl Zeiss-nya. Kalau lensanya. Ada lagi di atas ini Cybershoot seri K800. Tapi kalau misalnya diperhatiin handphone zaman dulu sama zaman sekarang walaupun tipenya buat kamera, lensanya tetap satu ya. Tetap satu. Untuk seri ini paling ya itu aja di kamera. Kalau untuk di game ada lagi serinya lah, bukan seri yang ini, seri yang tadi buat game, buat musik. Ya. C510. C510. Wah, cakep nih. Ini megapikselnya ada 3,2 megapiksel autofocus loh. Tahun berapa nih? 2000-an, 2006, 2007. 2000-an tuh ini udah primadona banget cuy. Padahal cuma 3,2 megapiksel ya. Iya, harganya waktu itu masih lumayan. Kalau sekarang berapa Mas? Sekarang paling kisaran 500, 600 lah tergantung
kondisi. Tapi ini gue yakin pasti dari semua handphone ini ada satu handphone yang paling dipakai sama banyak orang ya, HP sejuta umat gitu. Mungkin Mas Wisnu bisa tahu nih kira-kira yang mana handphonenya? Biasanya pemula itu yang dicari ini 5110. Oke. 5110 seri antena. Ini ibarat kata pelopor handphone zaman dulu gitu ya, pertama kali ya. Orang pertama main di jadul pasti yang dicari ini dulu. Oh gitu. Iya, Oke. buat koleksi yang pertama dicari pasti ini dulu. Ini ngidupin aja di sebelah ini ya, tempat kuping denger ya. Iya, di samping speaker. Ini masih warna kuning cuy. Keren ya. Lampunya warna kuning gitu. Harganya berapa nih sekarang? Ini relatif sih sekitar dari harga 3,5 sampai yang harga 1 juta juga ada. 3,5 sampai 1 juta tergantung kemulusan sama kelengkapan berarti ya. Ya keunikannya, kelangkaannya. Ada seri-seri tertentu yang langka semacam ini, seri digitalnya. Ada yang polos kan. Dan ini kalau misalnya pengen memulai karir sebagai kolektor handphone jadul, yang ini ya berarti ya. Ya, yang itu. Biasanya tuh kalau misalnya handphone zaman dulu ada yang punya fitur buat gonta-ganti channel TV nih. Yang ini bukan sih, ini kan? Ini yang bawa siapa nih? Oke, Mas Ibrahim. Coba dijelasin ini handphonenya yang mana nih? Namanya, tipenya segala macam. Untuk namanya sendiri, ini handphone apa ya? 6708 sih tipenya. Nokia atau sering disebut Nokia Remote lah. Kenapa disebut Nokia Remote? Karena bisa buat remote handphone ini. Remote TV sih. Pada umumnya remote TV. Karena memang kalau misalnya gue lihat di sini, dia tuh ada infrarednya juga ya di sini ya. Ya ada infrared dan ada stylusnya juga. Itu ya Ntar dulu nih handphone kayak gini dipakein stylus buat apa nih Mas? buat itu garuk-garuk bisa kalau gatel. Ya, Tapi emang dari segi layarnya pun juga cukup gede ya kalau dibandingin sama handphone-handphone jadul yang lain ya. ya layarnya besar karena ini termasuk smartphone di zamannya. Oh gitu. Karena dia OS-nya sudah Windows. Ini kayaknya mungkin 2000-an akhir atau 2010-an gitu gak sih? Tahun 2000 lah, 2000-an, 2008, 2009 mungkin ya. Ya, 2000-an akhir. Tapi gue pengen tahu nih kira-kira handphone jadul kayak gini ada nggak sih yang udah punya teknologi kayak zaman sekarang mungkin pakai Bluetooth atau WiFi gitu, ada nggak sih kira-kira? Ada sih, ada beberapa yang bisa pakai WiFi. Contohnya seperti Ego. Oh, gue bisa ya? 10 masih bisa. Terus dari seri Nokia yang 9300i Oke. itu juga bisa koneksi ke WiFi. Sini juga udah ada tampilan internetnya seperti ini, ya kan? Tinggal koneksi aja ke WiFi. Bisa buka YouTube nggak sih dari sini? Kayaknya sih kalau kita download pakai Opera Mini kayaknya bisa. Iya. Iya. Jadi istilahnya, jadi dulu ada istilahnya Opera Mini itu yang kita download dari Nokia.com, di situ ada juga. Oke. Kita tinggal di set. Jadi berarti kata kayak Play Store, App Store gitu ya? Betul, jadi kayak Play Store di zamannya Nokia seperti itu. Nah ini kalau misalnya apa namanya, ini kan cukup canggih lah ya, communicator gitu, cukup mahal juga. Kalau yang handphone biasa gitu, ada nggak sih yang pakai Bluetooth, Wi-Fi? Kalau untuk WiFi sih udah belum ada ya. Nah dari semua handphone jadul ini nih, kira-kira, wah ini kayaknya sayang banget sama handphone ya, masih sampai dimainin. Gak apa-apa. Dari semua handphone jadul di sini nih, kira-kira yang kapasitas memorinya yang paling keren tuh yang mana sih? Untuk paling keren sih enggak ya. Dibilang keren sih enggak juga ya. Cuma di sini kalau dibandingkan dari handphone lainnya, rata-rata kan semuanya menggunakan memori. Oke. Ya kan, memori internal bukan eksternal ya kan. Nah, di sini ada seri dari Nokia itu N91. N91. Di sini ada udah dilengkapin dengan hard disk yang kapasitasnya 8 GB. Wah gokil, banyak banget tuh 8 GB asli. 8 GB tuh banyak banget. Untuk zaman dulu ya. Zaman dulu tapi. Zaman dulu banyak banget. Untuk kelebihannya di sini ya bisa menyimpan beberapa lagu dan beberapa video. Iya, 8 GB itu lah cukup lah untuk 3GP ya kan. Paling seru tuh nyimpen video apa sih Mas? Ya. Ini bisa ditarik, ada keypadnya di sini dan ada tombol play segala macamnya juga ya. Tombol luar tuh fungsinya buat pas kita setel musik dan dilengkapi dengan fitur kamera berapa megapiksel gitu di belakang. Ini tulisannya 2 megapiksel. 2 megapiksel ya. Kayak bener-bener media player banget gak sih? Bener, untuk musikan, untuk nonton video lumayan bagus sih. Suaranya juga lumayan. Ini kan 8 GB ya? 8 GB. Ntar aku ini ya, install TikTok di sini ya. boleh. Boleh. Masih cukup kok. Masih cukup ya? TikTok cuma berapa menit doang kan. Harganya berapa nih? Untuk range harganya sekitar 500 sampai
800-an. 500 sampai 800-an tergantung kelengkapan pasti. Tergantung kelengkapan. Kalau bisa full set masih mulus ya bisa sampai 1 juta. Tapi gue yakin dari semua handphone yang ada di sini sebenarnya yang bikin priceless itu bukan harganya atau retronya doang, bukan teknologinya gitu, tapi lebih ke kenangannya ya nggak sih Mas? Betul. Nah, gue yakin pasti juga Pressbook Money yang lagi nonton sekarang nih juga penasaran kira-kira gimana sih caranya kalau pengen gabung sama Hajaka? Coba deh dari Mas Wisnu selaku founder Hajaka gimana Mas? Buat yang mau gabung dengan Hajaka, tinggal add Facebook aja dengan grupnya ya. Grupnya langsung di Facebook ada Hajaka HP Jadul Jakarta. Buat yang mau nyari handphone, mau bercerita tentang handphone, ya bisa masuk ke situ ke grup Hajaka. Pokoknya mau berbagi kenangan segala macem gitu ya? Itu. Jadi kalau misalnya pengen ikutan langsung aja cari di Facebooknya Hajaka HP Jadul Jakarta. Di situ lo bisa sharing pengalaman, bisa jual beli juga, ya nggak sih? Kalau Mas Abdan nih, kira-kira dari sekian banyak handphone ini yang paling suka yang mana? Yang paling menarik perhatian Mas Abdan yang mana kira-kira? Dari semuanya pokoknya yang paling aku suka adalah yang bisa muterin video 3GP. Oh gitu. Yang mana aja pokoknya lah pokoknya. Bebas. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Sohib, Mas Ibrahim, Mas Wisnu. Sampai ketemu lagi. Dan kita juga pastinya Pressbook bakal mengunjungi berbagai macam komunitas-komunitas dan gue pengen tahu nih kira-kira komunitas apa lagi nih yang asik buat kita ajakin kopdar selanjutnya. Langsung aja di-share di kolom komentar di bawah ya Pressbook Mania. Dan pastinya nih seperti biasa kita akan bikin video-video yang gak kalah seru dibandingin sama video yang sekarang. So make sure buat like, comment, share dan juga subscribe channel YouTube Pressbook, Pressbook Otomotif dan juga Pressbook Beauty. Abdan signing out. Thanks for watching. Be a smart buyer. Bye-bye.